Niat berbagi kebaikan Kolonel Sanders diwujudkannya dengan membuat ayam yang lezat. Kelezatan yang menginspirasi untuk berbuat baik. Ini uangnya, Kak. Makasih ya, Dek. Baik bagi diri sendiri bagi sesama bagi lingkungan dan bagi generasi berikutnya. 40 tahun KFC, terus kembangkan kebaikan. KFC jagonya ayam. Keamanan dan kenyamanan adalah hal yang mutlak bagi kami. Untuk itu, kami selalu mengawalinya dengan menjaga kebersihan diri, menjamin kebersihan semua area, memastikan setiap makanan yang disajikan melalui proses yang higienis, serta menyuguhkannya pada Anda dengan aman, dan lezat untuk dikonsumsi. KFC, jagonya ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi minggu ke-6, yaitu mengenai Organizational Culture, Structure, and Design. Bisa di next. Adapun anggota dari kelompok 8, yakni yang pertama ada Adit Dharma Wiguna dengan NIM E4401201100. Yang kedua ada Rafli Wibowo dengan NIM E4401201104. Dan yang terakhir Siti Aisyah G140120101039. Sejarah KFC. KFC dulu dikenal dengan nama Kentucky Fried Chicken, adalah suatu perusahaan multinasional yang merupakan suatu merek dagang waralaba dari Yum Brands Inc. yang bermarkas di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, didirikan oleh Cole Harlan Sanders. KFC dikenal terutama karena ayam gorengnya, yang biasa disajikan dalam bucket. Cole Sanders mulai menjual ayam goreng di pom bensin miliknya pada tahun 1939 di Corbin, Kentucky, yang selanjutnya pindah ke sebuah motel. Ia menutup usahanya pada akhir 1940-an sewaktu jalan tol Interstate melalui kotanya pada awal 1950. Ia mulai berkeliling Amerika Serikat dan bertemu dengan Pat Harman di Salt Lake City, Utah, dan pada tahun 1952 bersama-sama mendirikan restoran Kentucky Fried Chicken yang pertama di dunia. Restoran pertama tidak menggunakan nama tersebut. Sanders menjual seluruh waralaba KFC pada tahun 1964 senilai 2 juta US dollar, yang sejak itu telah dijual kembali sebanyak 3 kali. Pemilik terakhir adalah PepsiCo yang menggabungkan ke dalam divisi perusahaan Tricorn Global Restaurant, yang sekarang dikenal sebagai Yum Brands Inc. Pada tahun 1997, Tricon terpisah dari PepsiCo. Di Indonesia, pemegang hak waralaba tunggal KFC adalah PT Fast Food Indonesia (Tbk), yang didirikan oleh kelompok usaha Gelail pada tahun 1978 dan terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1904. Restoran KFC pertama di Indonesia dibuka pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta.
Bisa dilanjut. Budaya. Kentucky Fried Chicken mendahului tentang standar etika baik dalam dan di luar perusahaan sebagai ditegaskan oleh wakil-wakil perusahaannya. Misalnya perusahaan adalah vendor ketat tentang keterlibatan. Sebelum seorang pemasok dapat mengamankan kontrak dengan Kentucky Fried Chicken, mereka harus mematuhi standar etika yang sama seperti KFC. Perusahaan juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerjanya karena KFC adalah perusahaan makanan cepat saji dengan karyawan yang sangat sibuk. Maka wakil perusahaan menyatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk melindungi karyawan dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan mereka di tempat kerja. Praktek kerja Kentucky Fried Chicken juga etis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan tidak didiskriminasi terhadap individu atas dasar ras, jenis kelamin, kecacatan, atau faktor lainnya. Perusahaan yakin bahwa para pekerja harus dibayar sesuai dengan usaha mereka. Akibatnya ada unsur keadilan ketika perusahaan memperlakukan hal ini kepada karyawan. Selanjutnya ada struktur organisasi dari perusahaan KFC, Structure of Commissioner-nya, di mana di sini ada Anthony Salim sebagai Presiden Komisioner, lalu ada Noni Gilail Barki sebagai Vice Presiden Komisioner, dan membawahi beberapa anggota seperti Elizabeth Gilail untuk Komisioner 1, Beni Setiawan Santoso untuk Komisioner 2, Tari Hudaja untuk Independent Commissioner, dan PL Gunawan Sulaiman untuk Independent Commissioner. Struktur organisasi di KFC ini termasuk struktur fungsional di mana strukturnya berdasarkan pekerjaan yang mirip-mirip atau serupa, dan KFC ini termasuk organisasi laba karena menghasilkan keuntungan dari produk yang dijualnya. Selanjutnya ada desain organisasi. Desain organisasi dibagi 3, yaitu yang pertama lingkungan organisasi mekanik versus organisasi organik. KFC ini termasuk model organisasi organik, yaitu sebuah struktur yang rata menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. Yang kedua yaitu ada lingkungan diferensiasi versus integrasi, model Lawrence dan Lors. KFC termasuk dalam integrasi karena bagian-bagian dari perusahaan KFC ini cenderung bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menghubungkan strategi, budaya, dan struktur. KFC menjunjung tinggi budaya mengenai etika, keadilan, kesehatan, dan keselamatan. Hal ini berhubungan dengan struktur yang dimana setiap individu dikelompokkan dan menjalankan fungsi dan tugas yang sama. Dua konsep ini, budaya dan struktur organisasi, yang menjadi dasar terwujudnya visi dan strategi perusahaan KFC, yang ini selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.